Assalamualaikum Pak Riki. Selamat Ya, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutati, selamat malam juga. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. baik, baik, ya. Baik, semangat tetap ya. Semangat, Oke. menegangkan. Gimana nih aktivitasnya hari ini di sekolah? Oh, Seru atau ada cerita baru nih di sekolah? Gimana Pak Riki? seperti biasa sih Bu, kalau di sekolahan berangkat pagi, menyambut anak-anak, gitu kan, Hmm. dengan senyuman ramah kita, gitu kan, sehingga anak itu nantinya senang, seperti itu Bu Mutati. Oke. Ah, Sambil menerapkan kebiasaan baik gitu ya Pak Riki yang intinya. Iya, mencoba menerapkan, belajar lah intinya gitu kan. Iya, Kita terapkan sedikit-sedikit gitu berarti. iya. Walaupun udah menjadi rutinitas tapi tetap tidak mengurangi semangat tadi ya. Benar benar Semangat ya. Oke. semangat 45 Semangat implementasi terus. 45. Iya. Oke Pak Riki, hari ini kita akan mulai sesi coaching kita. Saya bersama Pak Riki nanti bisa kita diskusi tentang permasalahan, tentang apa-apa yang menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik lah buat kita ya Pak Riki ya. Seperti Amin. itu. Gimana Pak Riki nih, selama proses kegiatan hari ini atau kemarin-kemarin, mungkin Pak Riki ada yang ingin kita obrolkan di sesi kita hari ini, gimana? Iya Bu. Ah, jadi begini Bu tadi sebelum itu saya sudah lama nih pengen sharing gitu kan tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di dalam pembelajaran itu khususnya untuk untuk anak-anak kelas kelas bawah gitu kan seperti kelas Iya, 2 yang saya ampu iya, gitu. Jadi saya merasa kok kurang maksimal gitu loh, kurang kompleks gitu loh dalam kegiatan pembelajaran saya itu. oh gitu, Hmm. kurang kompleks ya. Oke Pak Riki, jadi kira-kira nih, Hmm. dari hasil obrolan kita hari ini, apa yang Pak Riki harapkan gitu? Baik. Dari kita ngobrol nih, sebelum kita lebih lanjut ngobrolnya, nah saya mau tanya ya, gimana mungkin apa yang Pak Riki nanti harapkan dari obrolan kita seperti itu Pak Riki? Iya, saya harapkan itu solusi otomatis ya Bu ya. Lalu Iya, yang paling lebih utama itu penguatan untuk saya itu loh dikala nanti menghadapi kendala-kendala yang saya hadapi untuk kegiatan pembelajaran anak di kelas saya itu gitu. mhm, Jadi lebih ke arah penguatan solusinya itu Bu. Jadi, oke, karena ya tahu sendiri kan anak-anak berkebutuhan khusus kadang sekarang sekarang ya nanti 5 menit mhm, lagi dia sudah berubah gitu. berarti Iya, iya iya Pak, itu yang menjadi kendala sih yang ada di iya, masalah saya gitu. oke. Jadi intinya nanti bisa memberikan solusi dari yang Pak Riki hadapi sekarang seperti itu ya Pak Riki ya? Benar sekali. Tadi Pak Riki nyebutin bahwa kok, di kegiatan pembelajaran beberapa hari ke belakang ini, konsentrasi anak tadi ya, Iya, agak konsentrasi, sedikit, terganggu seperti itu ya. benar. Menurut Pak Riki, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kok kurang konsentrasi atau malah nggak konsentrasi nih? Kira-kira Pak Riki apa nih, yang menyebabkan mereka kok jadi nggak konsen gitu, gimana? Benar. Menurut Pak Jadi Riki gimana? jadi begini Bu, ceritanya itu, yang saya ampu itu ya, yang di dalam kelas itu kan, itu ada beberapa siswa itu. Nah, hampir hampir keseluruhan dalam artian ya 80%-an lah di kelas itu anak-anak emang kurang konsentrasi, terutama nih Mhm, di mhm, jam-jam yang sangat rawan itu, yaitu antara jam 10 sampai jam 11 gitu kan. oke oke. Padahal saya itu merasa, pembelajaran saya berikan itu sudah maksimal loh gitu kan, Mhm, sesuai dengan modul ajar saya gitu. mhm, Tapi
siswa tersebut tetap konsentrasinya tetap kurang, antusias untuk belajar kembalinya juga sudah mulai berkurang. Lalu tambahan lagi nih yang lebih parahnya itu, eee, ada beberapa anak itu yang ngobrol sendiri dengan teman sebangkunya lagi gitu kan. Lebih lebih ini ya, lebih tertarik dengan teman sebangkunya gitu Mas Fariki. Iya, heeh, Oh, iya betul. iya iya iya. Lalu ada juga yang, apa namanya, kepengen cepet pulang gitu kan. Nah ini Mmm, yang riskan yang kepengen cepet pulang ini yang berpengaruhnya lebih. Jadi, eee, ada murid yang, "Oh Pak, saya itu mau pulang, udah jam pulang." Ya otomatis yang lainnya juga ikut toh, mhm, Ayo Pak." Nah itu bikin cabul lah di situ gitu kan. Jadi sudah iya, perasaannya udah campur aduk, ini iya iya, gimana iya. anak-anak seperti ini gitu. Mhm, Jadi oke. konsentrasi mereka itu yang buyar gitu loh. Gara-gara ada perubahan jam tadi ya Pak Riki ya berarti ya Iya berkurangnya? benar sekali. Jadi, dulu itu kelas saya di semester-semester sebelumnya itu kan emang Mhm, pulang itu jam 10 sebenarnya, Bu. iya Cuman iya, di semester ini mmm, ditingkatkan lagi untuk pulang jam 11. oh gitu, iya Tapi kan iya, kami kan, memiliki apa namanya, untuk arah ke pembiasaan gitu. Takutnya kalau tetap jam 10 nanti ke depannya lagi tidak ada peningkatan sama sekali gitu, Bu. Nah, iya, harapannya kan ditingkatkan jadi jam 11 tapi ya itu tadi kembali lagi mereka tetap terpaku dengan, eee, jam-jam yang sebelumnya yaitu jam 10 mhm, seperti punya jadwal sendirilah tidak mau mengikuti jadwal guru. Jadi di saat mmm, jam tersebut sudah ini padahal di kelas saya itu memang mhm. sengaja itu saya tidak memasang jam gitu loh, Bu. Biar Kita mereka saya nggak berpatokan mungkin ya Pak Riki ya? iya, kita kayak ini kan kebetulan ada Jadi satu siswa itu yang emang sudah pinter menghitung gitu kan. iya, Dari rumah itu emang sudah, kita ada chemistry sama sama orang tua gitu kan. Jadi, eee, saya mengajar begini, di rumah nanti diterapkan seperti itu. Nah ternyata, eee, anak tersebut, sudah eee, hafal polanya. hafal akhirnya lebih lebih ini, tidak terduga gitu kan. Jadi Iya iya. itu yang bikin 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 gaduh gitu kan, "Wah, jam 10 pulang," gitu. Gitu ya. Waduh, kata saya ini. Jadi anak lain ya otomatis kan dengar kata pulang ya seneng gitu mereka itu. Senang ya, udah Jadi ya heboh gitu ya, Pak, heeh, padahal tadi belum selesai nih gitu iya, kan ya. padahal belum selesai. Nah itulah tuh, gitu. Iya, Nyampe kopius bener-bener itu. sampai gobis. Iya, karena Oke. Nah, karena Pak apa Riki namanya, mhm? anaknya itu kan sifatnya itu kan berbeda-beda. Oke. Ya, berarti tadi ya ada perubahan waktu, jadi mereka masih konsentrasinya ke waktu yang pertama gitu ya, dengan waktu yang kedua ini masih proses adaptasi gitu ya, Pak Riki ya? Iya, benar benar. Oke. Nah, mungkin Pak Riki ada lagi nih alasan atau penyebab mereka nggak konsen ini apa selain ada perubahan waktu tadi Pak Riki? Kira-kira apa itu? Ada? Oke, jadi ya faktor teman itu yang paling utama ya, Bu, ya. Teman yang mempengaruhi gitu ya. Mhm, Kalau kita itu kalau sebenarnya di reguler itu kayak sudah punya, kesepakatan gitu sebelum sebelum ini mhm kan, mhm "Ayo mhm. nanti jam segini jam segini," gitu kan. Iya iya. Kita ya secara tidak terduga ya itu tetap patokan untuk yang ini, jamnya itu yang pertama, yang kedua ya, mungkin pembelajaran itu yang kurang menarik mungkin ya. Mmm, Pembelajarannya mungkin tapi kan, eee, menurut saya menarik, mungkin bagi mereka juga kurang menarik. Nah, itu juga mhm mhm. salah satu faktor sih, Bu. Iya ya. Iya, Kak, mhm. Jadi karena menurut Pak Riki tadi penyajiannya menurut mereka kurang menarik, jadi mereka bukannya konsen gitu, malah lebih asik dengan teman Iya, sebangku gitu ya, Pak? benar benar. Gitu. Nah, dari penyebab-penyebab tadi nih Pak Riki, Mhm, kira-kira nih Pak Riki udah punya gambaran belum
mau ngapain gitu, kira-kira mengantisipasinya seperti apa gitu. Dari 2 penyebab tadi, mungkin Pak Riki sudah ada gambaran gitu? Kira-kira mau ngapain nih biar anak-anak saya tuh lebih bisa konsentrasi atau mengalihkan perhatian mereka gitu nih, apa nih kira-kira Pak Riki? Iya, Bu, Mungkin ada yang bisa bener, dijabarkan gitu, mau rencananya mau ngapain gitu? rencana saya itu ingin mengubah media ataupun metode pembelajaran gitu, Bu. Mhm. Eee, Apalagi sekarang itu kan sudah mulai berbasis IT gitu kan. Saya Iya, ingin mencoba menerapkan itu karena, kegiatan yang saya lakukan itu kan selama ini ya tetap ceramah, tetap kan untuk menguatkan mereka, untuk, mendapatkan umpan baliklah dari mereka itu mhm kan, mhm. untuk mancing. Lalu, apa namanya, ya pengennya mereka itu biar lebih semangat lagi gitu. Terus media papan tulis itu kan, kadang ya buku. Jadi mereka lebih saya suruh aktif untuk membuat coret-coretan gitu kan, karena ada beberapa di kelas saya itu, Mhm. eee, untuk menulis itu kan sedikit susah gitu kan, makanya Iya, saya suruh untuk menggambar, baik menggambar di papan tulis maupun di buku gambar, seperti itu, Bu. oke. Berarti rencananya ini mau, apa namanya, menggunakan gitu kan ya metode Iya, yang lebih menarik gitu lebih ya, menarik, metode pembelajaran yang lebih menarik agar harapannya nanti mereka konsentrasinya bertambah. Nah, iya. selain metode nih, kira-kira Pak Riki punya gambaran apa lagi nih untuk 2 apa, rencana pagi selain metode, Pak? Iya. Nah, cara lain itu saya lebih, ingin membuat seperti video gitu, Bu. Saya mau mengaplikasikan, Ya. sarana yang ada di sekolah gitu biar aktif lagi gitu. Jadi, di kantor itu kan saya melihat ada proyektor LCD gitu kan yang emang jarang digunakan, cuma digunakan Mhm ketika ada pertemuan. Nah itu rencana yang akan saya gunakan nanti, eee, pengen mengaplikasikan, mhm. membuat video ataupun menampilkan video gitu kan. Jadi keinginan saya anak itu di jam 10, jam 11 itu tetap aktif biarpun pembelajaran Semangat. tidak, heeh, biar untuk menyemangati mereka gitu kan. Mhm. Ya sekarang banyak sih Upin Ipin gitu kan, Iya. orang tua orang tuanya, Game-game seru gitu ya, Pak, ya? nah seperti film film itu kan banyak yang bisa mengedukasi gitu kan, Bu. Jadi ya penerapannya seperti itu, ingin ke arah video lah, menambahkan beberapa video agar anaknya lebih konsentrasinya lebih lebih ada gitu kan, lebih aktif gitu. Iya. Kayaknya saya kalau sebagai anak-anak juga seru nonton deh, Pak. Jadi kalau anak-anak itu dikasih tontonan itu mereka lebih fokus dengan yang ditonton gitu ya, Pak. Yang Iya, awalnya heboh mainan apa gitu ketika nonton iya, ada yang menarik di tontonan itu kayaknya mereka lebih milih nonton gitu ya, Pak. iya, Jadi lebih fokus kayaknya nonton. nih, seru banget nih kalau dikasih tontonan yang seru menurut mereka atau sesuai dengan, konteks mereka belajar tadi ya, Pak. Nah, Benar, benar. Pak Riki, ada Iya, 2 nih tadi ya, saya lihat ada tadi, metode dan video. Menurut Pak Riki nih, dalam jangka waktu yang pendek saat ini, yang akan Pak Riki pakai duluan yang mana nih? Apakah metodenya atau membuat videonya nih, Pak? Gimana Pak Riki? lebih ke arah video sih, Bu, medianya, Video ya? videonya ya. Karena ya yang pertama saya belum pernah menggunakan itu gitu kan, jadi, Oh, eee, rasa tertantang gitu ya, tertantang gimana juga nih di bikin situ, video yang bagus? benar, benar sekali. Sebenarnya Oh, video itu yang akan pertama kali saya rencanakan itu. nah, kira-kira nih Pak Riki, udah dapet nih ya video duluan nih yang bakal dipakai. Iya, Kapan mau dipakai videonya ini? Kira-kira Pak Riki kapan mau mulai pakai videonya? Rencana Pak Riki? rencana rencana sih besok sih, Bu, Besok secepatnya ya? gitu kan, iya, eee,
Jadi tadi itu kan sempat ngobrol-ngobrol juga, sempat minta izin juga sama kepala sekolah gitu kan, bahwasanya kok proyektor itu ya alangkah eman-emannya gitu kan kalau tidak Nggak di dipakai gitu. iya. Alhamdulillah dapat izin gitu untuk ngobrol sama kawan-kawan juga. Ya siapa tahu nanti dengan itu nanti bisa digunakan dengan kawan-kawan yang lain gitu. Tip, ini keren banget nih bakalnya nih. Nah, biar tambah keren lagi nih, kira-kira Pak Riki punya nggak rekan gitu yang bisa membantu Pak Riki untuk membuat sebuah video yang keren, yang menarik gitu? Kira-kira ada nggak ini Pak Riki yang mau ajak kolaborasi ini atau kerjasama dengan Pak Riki, teman Pak Riki? Oke, ada Bu, ada. Kebetulan di sekolah itu ada dua teman itu, teman sejawat yang IT-nya itu lebih bagus gitu kan. Nah, itu nanti yang akan membantu saya gitu. Jadi saya tetap berkolaborasi dengan mereka, terutama di saat saya nanti menemukan kendala-kendala gitu kan, di saat contoh seperti menampilkan video. Nah mungkin nanti dengan kehadiran mereka ini si Pak Dani gitu sama Bu Siska itu bisa membantu saya ketika anak saya itu sedikit kurang fokus, saya bisa memfokuskan, nanti mereka bisa yang memegang kendali untuk ke arah videonya gitu Bu. Tapi Wah, keren banget ya. Senang gitu ya Pak ya ketika kita punya rekan gitu ya yang bisa diajak kolaborasi, apalagi untuk membuat sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran gitu ya Pak Riki ya. benar Seru sekali. sekali. Iya. Nah, Pak Riki, kira-kira nih tadi sudah ada waktunya, insya Allah mulai besok gitu kan sudah punya Ya. temen yang ini, komitmennya nih gimana nih untuk kedepannya? Komitmen kedepannya Ah, itu kira-kira gimana nih menurut Pak Riki? Apakah akan terus menggunakan video ini atau terus seperti apa gitu, gimana menurut Pak? ya tetap Bu, tetap saya akan selalu berinovasi untuk membuat anak itu gimana caranya nyaman di saat jam-jam yang paling riskan itu kan. Ya Iya, tetap video itu sebetulnya bisalah saya gunakan selalu gitu kan untuk mengondisikan si anak, memulihkan iya, konsentrasi mereka gitu. iya, Karena melihat sejatinya juga di rumah mereka itu kalau dilihat kalau pas posisi ngobrol sama orang tua mmm, eh, berhenti nakal ataupun bermain ya itu dengan HP gitu kan, dengan menonton iya, video gitu. Jadi ya mengembalikan mood-nya membalikannya gitu ya Pak ya? benar sekali Bu. Iya. Pak Riki nggak kerasa ya kita ngobrolnya seru banget. Iya, Ini sudah hampir di ujung sesi coaching kita Pak Riki. mungkin Saya tunggu nih cerita Pak Riki ketika nanti sudah menerapkan video ini di kelas seperti apa. Saya penasaran dengan antusiasnya anak-anak nih gimana nanti setelah mereka diajak untuk kembali berkonsentrasi melalui video yang Pak Riki buat. Saya tunggu ceritanya Pak Riki ya. baik Di siap sesi Bu. berikutnya saya tunggu cerita dari Pak Riki. Siap pasti nanti kedepannya banyak cerita-cerita yang menarik yang akan Saya saya tunggu berikan bener. kepada Ibu. Iya, terima kasih Pak Riki, sesi hari ini seru banget, maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Semoga kedepannya tetap semangat, tetap Amin, berinovasi, dan tetap jalin kolaborasi. amin. Terima kasih banyak Bu Tati atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya ini tentang Sama-sama Pak Riki. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Waalaikumsalam. Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Riki. Ya, Bu Tati, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat?
Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Kak Riki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Rasa Alhamdulillah. fresh ini ya. Ya, Oke. berusaha tetap fresh, Pak. Ya. Baik, Bu Tati, sesi kita malam ini itu adalah saling sharing bersama ya. Kayaknya ada hal yang menarik nih. Apa yang kira-kira Ibu Murtati ingin sampaikan ke saya ini? Silakan Ibu. Sebenarnya gini, Pak. Beberapa waktu ini dalam minggu kemarin itu saya sempat bingung gitu. Kenapa ya anak-anak itu kalau di jam-jam kritis istilahnya itu mereka agak kayak kurang semangat gitu untuk belajar seperti itu. Nah, itu yang agak mengganggu saya gitu kan. Saya khawatirnya nanti tidak mencapai apa yang saya jadikan tujuan dari kegiatan pembelajaran saya kalau anak-anak kurang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut gitu Pak. Makanya ini jadi apa ya, mau nggak mau jadi bahan pikiran saya seperti itu. Jadi bikin sedikit apa ya, bertanya-tanya gitu, ada apa itu sih. Oke. Jadi kayak seperti ngomong tersendiri gitu ya. Soal CPR. Galau gitu ya, ada apa, Nah, nanti di mana gitu. Jadi mudah-mudahan di sesi ini nanti bisa terjawab. iya. Oke Bu, sebelumnya nih ya, apa yang sebenarnya itu dari benak Ibu itu yang diharapkan dari kegiatan coaching kita hari ini Bu? Semoga dengan coaching hari ini saya bisa menuntaskan yang jadi ganjelan saya tadi Pak. Jadi saya bisa menemukan solusi apa yang bisa saya terapkan nantinya sehingga murid-murid saya kembali bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun itu di jam-jam yang menurut mereka jam-jam kritis tadi. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya nih di kegiatan kita. Baik Ibu, kalau menurut Ibu nih ya, kenapa murid Ibu kok tidak bersemangat gitu kan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Kira-kira nih menurut Ibu penyebabnya itu apa Bu? Kalau saya lihat ya Pak, jam-jam kritis itu tuh jam-jam di 2 jam terakhir gitu Pak. Jadi kalau di sekolah saya itu kan sampai jam ke-9 tuh. Karena full day, jadi sampai jam ke-9. Nah, biasanya anak-anak itu sudah mulai ngerasa jenuh atau tadi nggak semangat itu di jam-jam ke-8, ke-9 gitu Pak. Nah, mungkin ya Pak ya, ini baru perkiraan saya sih, apakah mereka merasa capek gitu kan ya, karena sudah jam-jam terakhir gitu, terus ngantuk seperti itu, bosen. Kayaknya sih faktor itu bisa menjadi apa ya, salah satu penyebabnya mereka jadi kurang bersemangat gitu, nggak minat ngikut kegiatan belajar gitu Pak. Benar-benar. Jadi karena itu ya, jadi makanya pembelajarannya sedikit kurang stabil gitu ya Bu Murtati ya. Iya Pak. Lalu menurut Ibu nih, selain itu kira-kiranya ada penyebab lain tidak Ibu yang mempengaruhinya gitu, selain yang Ibu utarakan tadi? Apa mungkin bisa jadi karena mereka ngerasa kurang tertarik dengan belajarnya, karena media saya kurang buat mereka untuk merasa tertantang gitu ya Pak, atau media yang saya pakai mungkin belum bisa membuat mereka memahami konsep yang saya ajarkan, seperti itu mungkin ya Pak. Jadi apa ya, menurut mereka medianya ya tadi tidak menjembatani mereka untuk memahami konsep seperti itu Pak. Saya pikir mungkin dari media juga berpengaruh gitu Pak. Udah waktunya udah siang gitu kan, terus media yang digunakan juga
ya tadi menurut anak-anak itu kurang bisa mereka gunakan untuk memahami konsep yang saya ajarkan. Kebetulan kan saya ngajar matematika nih Pak. Mhm. Matematika itu kan ya kalau sebagian besar anak itu ngeliatnya udah ruwet duluan gitu kan ya. Iya iya iya. Eee, Mereka sudah ngelihat tuh keruwetannya gitu kan, tambah lagi mungkin faktor, tadi kondisi dari dalam dirinya yang ngerasa jenuh, capek gitu kan, lagi ngelihat itu mungkin menurut mereka medianya juga kurang menarik mungkin ya menurut mereka. Nah itulah jadi membuat mereka tambah nggak minat atau nggak bersemangat gitu. Mmm. Jadi emang emang ini ya, jam-jam sangat kritis gitu ya, apalagi Iya, bener apalagi Pak. ada ini, maksudnya yang faktor mempengaruhi seperti yang Ibu utarakan tadi termasuk seperti metode, media gitu kan yang perlu ke depannya dirubah gitu ya. Iya. Mhm. Lalu, menurut tadi nih kira-kira apa yang membuat murid kembali bersemangat nantinya gitu kan, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun ya kembali lagi di jam-jam yang kritis itu karena itu yang sangat riskan gitu kan bagi kita. Mhm. Nah, gimana Ibu? Rencana saya itu, saya pengennya itu membuat mereka kembali untuk berminat atau semangat itu mungkin dengan memulai kegiatan pembelajaran itu dengan sesuatu yang seru gitu Kak, dengan sesuatu yang membuat mereka tuh bersemangat gitu. Nah rencana saya itu mau menggunakan ice breaking Pak. Jadi ketika baru masuk itu ya, itu Heeh, nggak langsung anak-anak langsung diajak untuk, buka LKPD-nya atau buka materinya gitu. Jadi saya ajak anak-anak itu main-main dulu dengan ice breaking atau dengan games-games seperti itu, Pak. Dengan harapan setelah melakukan kegiatan tersebut, mereka jadi ada motivasi gitu, Pak, untuk, "Oh seru nih," gitu kan. Dan games-nya itu juga rencana saya sih pengennya yang bisa sedikit berkaitan dengan materi yang mau saya sampaikan. Jadi paling enggak ada kaitan gitu kan, oh kita mau main tentang tebak angka nih karena, pada saat itu kebetulan materi yang sampaikan berkaitan dengan bilangan seperti itu, Kak. Nah rencana saya sih itu sih saat ini. oh, baik baik. Wah, menarik banget ya Bu ya, menarik sekali gitu kan. Iya, semoga mereka juga tertarik gitu, Pak. Tertarik, iya. Nah, Benar. jadi saya yakin nih mereka nantinya akan tertarik dan tidak akan jenuh lagi jika, seperti yang diterangkan tadi sama Ibu yang, dengan melakukan ice breaking gitu ya. Iya. Lalu kira-kira nih masih ada tidak rencana lain lagi gitu untuk membuat mereka lebih bersemangat seperti tadi? Tadi kan juga saya sempat terpikir apa karena medianya kurang menarik gitu ya, Kak. Nah, di sini saya juga nantinya rencananya saya mau mencoba membuat media yang lebih kreatif lagi gitu kan, yang membuat anak ngerasa tertantang untuk, eee, memahami atau memahami konsep yang saya sedang ajarkan dengan media yang saya berikan seperti itu. Nah, di sini saya rencananya akan membuat media itu, Pak. Jadi medianya saya kemas dengan bentuk yang menarik, dengan penyajian yang menarik dan penggunaannya atau anak terlibat dalam menggunakan media tersebut. Jadi kan medianya itu mungkin bisa dari anak itu mereka ikut terlibat dalam Nah, penggunaannya gitu kan. Jadi kalau iya iya. mereka terlibat aktif gitu, harapannya sih mereka jadi ada perasaan seperti apa ya, penasaran gitu kan, "Oh ini medianya seperti apa ya?" Gitu. Nah, harapan saya sih seperti itu, Pak. Jadi selain tadi pakai ice breaking, saya juga, akan merevisi atau memperbaiki media yang sudah ada itu menjadi lebih kreatif lagi dan lebih melibatkan siswa seperti itu, Kak. Wah, keren banget itu Bu, dengan Iya. menggunakan media ajar yang menarik gitu kan pastinya nanti Iya, Pak. anak akan merasa tertantang dan lebih bersemangat belajarnya, seperti itu ya Ibu ya? Harapan saya seperti itu, Pak Riki. Iya, alhamdulillah. Berarti
Iya, Pak. Kira-kira nih dari rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kan, yang berhubungan untuk meningkatkan semangat belajar murid, itu rencana mana sih yang menurut Ibu, nantinya lebih bisa direalisasikan gitu kan dalam waktu dekat-dekat ini? Menurut saya ya, Pak, ya, Mhm, itu yang ice breaking dulu. Karena apa, kalau ice breaking itu, sifatnya bisa spontanitas seperti itu kan. Maksudnya, kita bisa tadi, ketika kita materinya apa gitu kan, terus bisa kita cari ice breaking sederhana yang membuat anak-anak itu, termotivasi untuk mengikuti kegiatan pelajaran dengan semangat gitu. Nah, kenapa saya ini ice breaking itu dulu saya terapkan, karena kalau media itu kan kita butuh, waktu untuk membuatnya seperti itu kan. iya, Sedangkan ini masalah yang saya hadapi ini kan kalau bisa kita, segera mencari, solusi dari permasalahan agar tidak berlarut-larut seperti itu, Pak. Jadi menurut saya sih, dalam waktu dekat ini yang akan saya gunakan terlebih dahulu yaitu tadi, menggunakan atau, eee, mencoba memulai kegiatan pembelajaran itu dengan ice breaking atau games-games yang seru, yang melibatkan anak juga berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. oke Bu, berarti yang melakukan, ice breaking itu ya, pertama Iya, kali ya? Kak, mhm. Pasti seru nih, saya sudah, eee, terbayang juga gitu loh, sudah membayangkan gimana senangnya Serunya gitu ya, Pak, ya. murid Saya tersebut juga gitu pernah kan. coba. Jadi Iya, jadi anak-anak bisa menikmati ice breaking-nya, kemudian bisa mengambil hikmah dari ice breaking tersebut dan tadi, intinya mereka kembali semangat belajar gitu, Pak. benar sekali Bu, karena kita ini ya, pokoknya harus selalu semangat lah demi anak gitu ya Bu. Iya, Kak. Baik Bu, kira-kira menurut Bu Tati itu kapan nih akan mulai diterapkan ice breaking tersebut Bu? Rencana saya, Pak, kebetulan di minggu ini saya masih ada satu kelas lagi tuh di, eee, besok lusa, itu ada di kelas 92 dan kebetulan mereka juga ada di jam ke-8, 9. Nah, rencana saya penggunaan ice breaking ini akan saya coba di kelas 92, Pak. Seperti itu, apa namanya, saya harap sih itu bisa saya terapkan gitu kan ice breaking-nya ke kelas 92 itu, Pak, seperti itu. Oh gitu, baik Bu Tati, lalu kira-kira ada tidak nanti, yang dapat membantu Ibu untuk mengingatkan atau ada teman untuk diajak berdiskusi nih Mhm. dalam membuat ice breaking tersebut sehingga, ice breaking-nya nanti dapat menarik dan menantang untuk siswa Ibu. Oh iya, Pak. Kebetulan kemarin kan saya lewat, di depan kelasnya Bu Tika, kebetulan beliau lagi mengajar di kelas 71 tuh. Nah, Ya, pas saya lewat itu kok Bu Tika sedang memberikan ice breaking gitu buat anak-anak. Nah, itu suasananya seru gitu kan, rame gitu kan, semua anak terlibat aktif gitu dan mengikuti ice breaking itu dengan semangat gitulah. Nah, nanti mungkin saya akan mencoba bertemu dengan Bu Tika, kemudian berdiskusi gimana sih cara membuat ice breaking gitu yang seru, menarik buat anak-anak, lebih meningkatkan motivasinya. Saya kira Bu Atika nanti bisa membantu saya, Pak Rifki di sini, mhm, seperti itu. bagus sekali berarti, nantinya lebih semangat ya karena ada teman sejawat gitu ya? Iya, Pak, ada teman untuk ngobrol, diskusi gitu, Iya, merancang tadi ice breaking yang saya sebutkan seperti tadi itu, Pak. baik, nanti, menurutku, sudah sudah dikondisikan atau belum itu dengan teman sejawatnya Ibu itu? Saya sudah kemarin sih sudah maksudnya sudah membuka percakapan mengenai itu gitu kan. Iya, Cuman tapi untuk tindak lanjutnya belum. Nah, rencana saya besok saya ini sudah ada janjian dengan beliau gitu untuk ngobrol bareng, terkait dengan aspek yang ini dan beliau sudah menyediakan waktu untuk kita ngobrol bareng. iya iya.
Mantap itu, Bu. Nah, Iya. kalau boleh boleh ini nih, boleh melihat kisi-kisinya ice breaking kira-kira yang ingin Ibu terapkan nanti seperti apa gitu, Bu? Mungkin sudah ada bayangankah gitu kan? Iya. Rencananya sih Pak, apa ya, kan saya tadi besok itu belajar tentang eksponen ya Pak di kelas 9 tuh bilangan berpangkat, masih bilangan juga. Nah nanti Hmm, rencana saya sih kayak pengen bikinnya ice breaking itu yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi, anak di situ, apa namanya, diingatkan kembali atau melatih konsentrasi mereka tentang bilangan, tapi dengan cara yang seru seperti itu. Jadi di situ nggak terlihat bahwa mereka tuh sedang, apa ya, sedang membicarakan materi yang mau dipelajari, tapi tersiratlah seperti itu Pak, bahwa hmm. SPT-nya itu berkaitan dengan materinya gitu. Hanya dikemas dengan games itu, jadi mereka tuh tidak menyadari bahwa yang mereka mainkan ini nih sebenarnya berkaitan sama materi yang mau dipelajari. Nah gitu, Iya. cara seperti itu. Oke oke, baik, Bu. Wah, alhamdulillah nih, Bu, ternyata tidak terasa ya, sesi kegiatan kita itu, dalam kegiatan coaching ini sudah hampir selesai gitu kan. Jadi Iya Pak, sangat menarik sekali diskusi hari ini dengan, eee semangat Ibu yang ingin ingin apa tadi, ingin mengondisikan kelasnya gitu kan. iya Pak. Jangan lupa Bu Mutati, saya itu nanti ke depannya ingin ingin mendengarkan cerita-cerita lagi oleh Bu Mutati dari kelanjutan apa yang sudah kita coaching-kan hari ini, Bu. Siap Pak Rifki, nanti saya share. Saya juga butuh, apa ya, semacam saran lah gitu kan, masukan buat saya, nanti bisa saya jadikan bahan refleksi buat saya pribadi, agar kedepannya kegiatan pembelajaran kami atau yang saya lakukan itu lebih baik lagi, seperti itu Pak Rifki. Baik Ibu, siap pokoknya kalau perlu ini dan itu nanti soalnya saya siaplah untuk ini, Oke, curhatan sama Ibu. Pokoknya siap Pak sukses Rifki. selalu Bu Murtati, Terima tetap kasih Pak Rifki. semangat, iya tetap semangat dan selalu ceria pokoknya. Siap. Terima kasih Pak Riki atas, Yo, diskusinya hari ini. sama-sama Ibu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Udah, cukup.